Audio Jungle. Ketika sedang COVID, tidak bisa seminar secara offline, lalu kami mengadakan seminar online. Salah satu narasumber seminarnya dari Jepang. Lalu narasumber seminar ini bercerita bahwa dia pernah datang dari Jepang ke Pulau Jawa. Di sana dia mengadakan penelitian. Di depan rumah kiai ada 2 pohon mangga, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kemudian dia lihat mangga yang sebelah kanan lebat, buahnya manis. Mangga yang sebelah kiri ada buahnya tapi tidak terlalu banyak. Dan ketika dicicipi rasanya asam. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa tanahnya sama tapi buahnya kok beda dan rasanya beda? Ternyata kiai sedang membuat percobaan. Di mangga yang sebelah kanan, kalau lewat mau pergi sholat dia baca Quran, mau pulang dia baca Quran. Sedangkan yang ini tidak pernah dibacakan sama sekali. Ternyata pohon mangga pun mendapatkan rahmat dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau yang bercerita orang Indonesia mungkin ada yang tidak percaya, tapi yang bercerita orang Jepang, seminar, narasumber internasional, dia meyakini itu. Dan ternyata yang menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang air, Al-Quran dibacakan ke air, ternyata air itu hidup. Dan ditulislah satu buku, judulnya The Miracle of Water. Tulisannya cari di Google, www.google.com, tulis di situ Miracle of Water. The Miracle of Water, keajaiban air, yang menulis orang Jepang. Tulis Miracle of Water, habis itu enter, habis itu klik image gambar, nanti akan nampak sampul buku warna biru, dan gambarnya adalah molekul air seperti cahaya. Mereka tidak percaya dengan agama, tapi mereka penasaran, apakah air ini kalau dibacakan Al-Quran ada efeknya? Ternyata setelah dibacakan Al-Quran ada efeknya. Dan sekarang orang di internet mengejek ulama yang membacakan ayat Al-Quran kepada air. Air dibacakan Al-Quran, muncul molekul cahaya, dan air diminum. Dan tubuh kita ini juga isinya air. Di dalam badan saya ada air, di dalam badan ibu ada air, di dalam tubuh bapak ada air. Kalau air ini tumpah, kita mati. Air itu bernama darah. Maka darah kita juga merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau ada orang sakit, dibacakan ayat Al-Quran. Kapan dicoba? Nanti malam. Nanti malam kira-kira terdengar azan subuh, bapak belum juga bangun, ibu tes bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu siap? Insya Allah bapak siap-siap nanti subuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa pohon kayu bisa merespon? Ternyata pohon kayu isinya adalah air. Itu makanya kulit kayu kalau dipotong, pohon kayu akan mati. Kenapa? Karena akarnya mengisap air dari tanah, dan airnya tidak bisa sampai ke atas, mati di tengah jalan. Jadi Al-Quran tidak hanya untuk manusia, bermanfaat untuk semesta alam. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama di Mesir bercerita tentang orang yang akan dioperasi, dan sebelum dioperasi orang ini takut mati. Maka dia katakan, operasilah saya, tapi izinkan saya membaca Al-Quran ketika jarum suntik itu masuk ke tubuh saya. Dan ketika dia masuk ke dalam darah, dari darah mengalir ke jantung, saya dalam keadaan membaca Al-Quran. Dia ingin file lain boleh lupa, file lain boleh hilang, tapi Al-Quran tidak boleh hilang. Dan selama dia pingsan,
semua filenya tertutup, mata tertutup, tapi Al-Quran tetap terlantunkan. Jadi ada orang beberapa waktu dikirimkan share antara grup-grup asatis tentang apa? Mohon maaf, beribu maaf, tentang orang yang gagap, ngomongnya gagap, tidak bisa, tapi hafal Al-Quran. Ibu belum dapat videonya, nanti saya share. Bahwa Allah SWT ingin menunjukkan, Allah Ta'ala ingin menunjukkan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami pada semesta alam. Tidak hanya pada pohon kayu, tidak hanya pada darah manusia, tidak hanya pada air, fil afaq, di semesta alam akan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Al-Quran sudah bercerita tentang langit terbelah. Orang ketika dibacakan langit terbelah, apa ini? Masa langit bisa terbelah? Kalau bumi bisa terbelah, ya, tapi langit bisa terbelah. Ternyata memahami langit bisa terbelah itu hanya bisa dipahami oleh yang belajar astronomi. Ada dua, satu astrologi, satu astronomi. Ilmu yang dipelajari untuk memahami tentang mukjizat Al-Quran tentang langit adalah ilmu astronomi. Sedangkan astrologi itu adalah jika Anda lahir bulan April berarti bintang Anda kambing. Jangan nikah dengan Pisces, karena Pisces adalah ikan. Ikan di laut, kambing di darat. Kalau jatuh cinta, hidupnya mau di mana? Yang dipelajari adalah astronomi. Ternyata kenapa batu meteor yang jatuh dari atas tidak pernah sampai ke bumi? Karena langit ini wabanaina fauqakum sab'an shidada, kami bangun di atas ada 7 lapis. Setelah diteliti oleh pakar astronomi, ternyata lapisan ozon memang 7 lapis. Berapa tebalnya? 600 km tebalnya. Yang nggak percaya naik ke atas, hitung sendiri.